jangan ngelihat rezeki itu dari standar gaji doang gitu. Dan mereka nggak sadar gitu, semua yang mereka inginkan itu ada di pekerjaan yang mereka hindari. Mending gak usah kerja gitu. Dilabelkan sebagai pemalas, performance-nya rendah, mungkin karena manajernya sendiri, mungkin karena pemilik usahanya sendiri tidak memberikan satu ekosistem yang bisa bikin dia itu thriving. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Dan hari ini kita kedatangan lagi nih langganan kita selama ini, Ko Agus Leo Halim. Dan biasanya kita udah ngundang beberapa narasumber, tapi hari ini Ko Agus Leo balik. Welcome back. Halo semuanya. Menurut aku hari ini Ko Agus kita bakal bahas pembahasan daging banget. Karena ini relate sama yang nonton, yang Gen Z terutama. Dan ngomongin work ethicnya Gen Z ini. Dan aku baca artikel yang katanya Gen Z ini lebih milih nganggur ya Ko ya. Daripada harus bekerja di bawah tekanan, daripada mereka bekerja nggak happy. Aku tanya pendapat Ko Agus nih, yang dimana bukan Gen Z. Gimana Oke. Ko Agus ngelihat fenomena ini? Aku lihat aku sebagai milenial ya. Gen Z ini kan sekarang ini per hari ini lagi masuk ke dunia kerja kan, dunia corporate. Dan banyak fenomena-fenomena terhadap Gen Z, katanya males lah, susah diatur segala macam. Tapi kalau aku bisa ingat-ingat pas aku tahun 2010 mulai kerja, itu juga sama loh. Kerja corporate tahun 2010 ada stigma negatif terhadap milenial. Dimana dibilangin milenial itu mau apa-apa serba cepet. Mereka itu kalau kerja harus berdasarkan passion. Nah, itu viral banget. Bahkan sampai ada satu klip terhadap milenial itu malas, yaitu si Simon Sinek yang bukunya Start With Why. Dia tuh kasih tahu bahwa milenial itu emang kerja tuh harus berdasarkan passion. Kalau misalnya passion nggak mau kerja gitu. So, sangat umum banget orang-orang yang masuk ke dunia kerja di umur 20-an ini dilabelkan menjadi sesuatu yang seakan-akan susah banget diaturnya. Jadi aku nggak pengen mengeneralisasi semua Gen Z, Gen Z. Aku nggak pengen kayak terkesan sesuatu fenomena yang beda banget. Tapi yes, kalau ditanyain anak-anak 20-an yang begitu masuk kerja, tanpa melihat dia punya generasi, memang anak-anak 20-an itu begitu masuk kerja jelas ya pasti tanda kutip kaget. Aku yakin kamu kalau misalnya pertama kali masuk ke dunia korporat kamu agak kaget gak gitu. Iya, karena sistemnya yang terlalu kuat gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba ada aja gitu hal-hal yang di luar kontrol kita, misalnya kayak waktu lembur segala macam itu orang kaget gitu. Iya. Apalagi kita ngomongin mungkin korporat yang bener-bener udah strukturnya rapi banget. Dan pas strukturnya udah rapi berarti kan ada manajer. Nah, manajer ini kan sifatnya manage, bukan eksekusi kan. Dia punya to-do list ya memanage, memastikan semua sekian banyak aktivitas terjadi. Jadi buat orang-orang Gen Z ini yang ngelihat bahwa anjir itu cuma ngemeng doang nih. Terus abis itu manajernya micromanage. Lu jam segini apa nih? Udah beres belum gitu? Pasti Gen Z berasa apaan sih gitu kan. Nah, jadi menurut aku itu sangat wajar terjadi dinamika antara manajer sama staff sih. Nggak cuma dalam konteks Gen Z atau nggak Gen Z, menurut aku semua orang pasti pernah punya perasaan itu kalau misalkan berasa manajernya itu cuma bisa ngemeng doang. Jadi orang-orang yang ngatain Gen Z malas segala macam, menurut aku harus bisa refleksi juga ke diri sendiri. Apakah sebenarnya gue melakukan suatu hal yang bikin dia itu akhirnya dimotivasi? Apakah gue sudah menciptakan ekosistem yang bikin dia itu thriving, bikin dia itu udah bisa jalan sendiri? Kalau ternyata emang dia per hari ini masih dilabelkan sebagai pemalas, performance-nya rendah, mungkin karena manajernya sendiri, mungkin karena pemilik usahanya sendiri tidak memberikan satu ekosistem yang bisa bikin dia itu thriving. So, aku sebagai yang bukan Gen Z, justru malah mengajak para pemilik usaha atau manajer coba refleksi dulu. Yakin gak lu udah ngelakuin semua hal untuk bikin Gen Z itu bisa thriving? Kalau lu klaim bahwa udah bro gue udah ngelakuin A, B, C, D, F, G, tapi tetap aja lah datangnya telat lah, gak disiplin melakukan to-do listnya dia, kagak bisa proaktif. Gimana bro gitu kan ya. Nah dari sana kan berarti emang dari sisi Gen Z-nya itu mungkin emang gak cocok sama kerjaannya. Dan itu pun menurut aku gak bisa disudutkan dalam generasi Gen Z doang. Maksudnya siapapun kalau misalkan udah gak cocok sama dia punya kerjaan, ya harusnya saatnya move on dong gitu. Jadi gak usah baperan sih menurut aku ya. Kamu sendiri sebagai Gen Z yang udah di dunia perusahaan korporat sendiri, kamu punya komentar di generalisasi bahwa Gen Z itu gak bisa kerja dan malas bagaimana? Aku relate dalam konteks mungkin kita ini
punya perasaan kayak nggak mau diatur gitu. Tapi itu nggak mungkin dong kita kerja sama orang tapi kita nggak diatur. Makanya sekarang aku notice banyak teman-teman aku itu baru kerja setahun 2 tahun di corporate atau di startup, itu mereka keluar dan milih jalan karir yang mereka tuh solo banget nih. Makanya ada yang namanya solopreneurs gitu. Ada teman-teman aku yang kayak jalan-jalan ke luar negeri dengan konten, terus ngasilin duit dari konten tersebut. Ada yang affiliate atau apapun itu. Tapi aku notice nggak semua orang bisa kayak orang-orang yang jalan ke luar negeri tadi. Ada orang yang masih ngeluh bahwa, ya udah deh aku mending gak usah kerja gitu. Aku relate ke konteks teman-teman aku yang mending gak usah kerja. Mereka mikir bahwa solusi untuk bahagia yaitu dengan tidak bekerja gitu. Makanya tadi aku mikir bahwa yang 41% tadi dari data tadi kan sebenarnya bukan nggak mau kerja, tapi mereka memilih untuk benar-benar solopreneur atau benar-benar nganggur daripada tidak bahagia. Kata kunci kan orang-orang Gen Z ini cari bahagia kok. Mereka mending ke Bali healing kan, cari bahagia. Setelah mereka pulang mereka pikir udah bahagia, padahal nyata enggak gitu. Jadi menurut aku yang harus dipelajari ya oleh Gen Z ini yaitu gimana caranya mempelajari kekuatan mental, karena aku rasa balik lagi kelemahan mereka itu di kekuatan mental. Baru dijelasin dikit atau mereka sebenarnya cuma ditegur sama atasannya, mereka udah bilang wah atasan aku marah bikin quotes sekarang di Instagram posting dan atau mikir wah baru ditegur mereka nganggap itu marah langsung mikir wah resign. Padahal udah sebulan kerja. Ini nih yang aku sering temukan di lingkungan kerja aku terutama bareng Gen Z yang apa-apa tuh solusinya resign kan. Padahal atasan aku pernah bilang apa-apa tuh solusinya komunikasi kan. Komunikasi dan nggak semua Gen Z menyadari bahwa pentingnya komunikasi sih. Itu sih yang menurut aku penting. Ya kalau ngomongin itu kan tadi lebih ke jenjang karir ya. Orang tuh jenjang karirnya pengen ke corporate world di mana dia naikin terus dia punya jenjang karir atau justru dia pengen usaha sendiri gitu kan ya. Oh iya. Itu menurut aku pilihan hidup ya. Tapi kalau kamu ngomongin stres, aku berani klaim jangan terkesan kayak solopreneur yang kamu bilang itu, bikin usaha sendiri, freelancer atau apapun itu, nggak stres loh. Iya benar. Maksudnya jangan terkesan kayak seakan-akan itu stress free gitu. Iya. Kita kalau ngomongin pro dan kontra, jelasnya kalau misalkan pro, tadi kamu udah ngomong ya, solopreneur bisa kerja semua dia segala macam ya. Tapi kita harus mikir juga dalam konteks stresnya apa nih, pasti ada kontranya dong. Kontranya adalah pasti duitnya kagak pasti setiap bulannya dapat. Kenapa kan semua udah berdasarkan kita punya kemampuan. Kalau misalkan kemampuan kita itu cuma bisa 3 juta setiap bulannya, ya cuma 3 juta doang contohnya. Berarti kan dia harus upgrade terus dirinya dia. Dan itu suatu stres juga bahwa anjir kok gue cuma bisa masukkan 3 juta doang gitu. Kalau misalkan gue cuma masukkan 3 juta, mendingan gue kerja sama orang aja lah. UMR Jakarta langsung 5 juta gitu kan. So jadi menurut aku kita Gen Z yang pengen mempunyai aspirasi sendiri itu menurut aku bagus. Tapi jangan sampai ke distorsi kayak seakan-akan itu gak ada stres tuh, itu ada stres tersendiri juga. Dan kamu bilang tadi mau jalan-jalan segala macam. Kita tahu lah ada tren yang namanya WFA, work from anywhere. Kalau dulu kan WFH pas lagi COVID kan nih. Tapi sekarang lagi zaman namanya WFA, work from anywhere. Menurut aku itu tren bagus karena secara makro ya. Karena kita lihat itu tren menjunjung tinggi as long lu punya output. It's okay, lu mau kerja dimanapun terserah. Yang penting lu punya outputnya gitu. Menurut aku itu suatu budaya kerja yang self-driven. Pokoknya gue tanggung jawab sama output gue, I will do this. Menurut aku itu bagus. Tapi akan jadi salah kalau misalkan kalian WFH terus outputnya gak jadi. Terus kalau ditegur kalian baper. Iya. Itu menurut aku yang sangat salah banget, salah kaprah di dunia Gen Z ini nih. Atau lebih tepatnya dunia 20-an lah, yang early 20s yang baru pertama kali kerja. Jadi apakah kalian WFA, WFH sama work from office juga WFO, pasti ada pro dan kontranya gitu. Mungkin yang Gen Z gak bisa relate adalah work from office-nya gitu kan. Ya gue ngapain ya kerja di satu meja, abis itu kerja jam 9 atau jam 5 gitu kan ya. Tapi kan kita lihat bahwa itu kan ada budayanya, ada budaya kantornya. Kenal kiri dan kanan. Benar. Layaknya orang sekolah lah gitu. Orang berasa pasti tatap muka sama guru lebih bagus dibandingkan sekolah di rumah. Tapi akan ada satu jenjang karir pastinya lebih efisien kalau misalnya kalian di rumah. Yes. Atau lebih tepatnya anywhere gitu. Tapi sebelum kalian menuju keterampilan di mana kalian itu bisa ngerjain semua itu dimanapun kalian pas lagi mobile, menurut aku kalian harus mikir dulu bahwa
oke deh gue coba belajar dulu deh di kantor seperti apa gitu. Dan punya bos itu kalian lihat dari sisi negatifnya ya, dimana bos itu bawel, instruksi, kadang-kadang micromanage, minta-minta kerjaan gitu kan. Tapi harus lihat dari sisi positifnya juga bahwa itu enak loh, masih ada satu bos yang kayak seakan-akan ya gue punya tanggung jawab ke dia doang gitu. Kalau misal lu usaha sendiri, lu tanggung jawab sama diri lu sendiri sama market. Kalau misalkan market itu kagak suka malu, ya lu nggak bisa ngomong sama bos lu kayak market nggak suka malu terus bilang, oh ya udah gue resign, nggak mungkin dong. Karena nama lu langsung rusak kan. Sedangkan kalau misal lu masuk ke dunia corporate, seakan-akan lu tuh sembunyi di dalam perusahaan tersebut. Atau lebih tepatnya belajar lah. Sampai lu udah siap menerima stres kalau misal lu sendirian. Karena kalau misal lu udah sendirian nggak bisa lu. Kita ngomongin, sorry ya, gue hari ini lagi ngamut nih. Iya. Gue nggak bisa kerja. Nggak selesai kerjaannya, sorry ya gitu ya. Terus market kan peduli. Market pasti berasa, gue udah bayar lu nyet 1 juta gitu. Lu pastiin hari ini selesai sesuai dengan apa yang lo ngomongin itu. Dan menurut aku itu yang privilege yang orang nggak bisa lihat sih di dunia corporate. Apakah ada yang eksploitasi di dunia corporate? Jelasnya ada lah. Layaknya semua hal kita nggak bisa diorganisasi. Tapi kita harus punya kecerdasan emosional bahwa kita lihat dunia corporate itu ada seluk-beluk yang harus kita mengerti dahulu, memahami dahulu, bukan cuma mengetahui. Baru kita paham itu semua, baru kita bisa jadi solopreneur. Apakah sekarang Gen Z mau langsung jadi solopreneur? Boleh gak kok? Boleh aja. Tapi ya sekali lagi, terima lu stresnya lu. Karena kalian kagak ada pintu belakang kasih tau bahwa sorry gue gak mau. Dan ngomongin kayak tadi ada jenjang karir, terus ada juga orang yang kayak mending solopreneur. Aku mikirnya gini kok, karena di konteks lingkungan kerja mungkin ada orang yang kayak mau dapetin gaji doang, tapi ketika dia dapat gaji terus ada hal-hal yang nggak sesuai dengan dia, mungkin dia pingin A, tiba-tiba bosnya pingin B, kenapa harus solusinya langsung resign? Padahal untuk proses cari kerja baru kan nggak gampang. Dan pembahasan-pembahasan yang sering muncul di tempat kerja ketika lagi burn out banget kan langsung mau resign deh gitu. Lu mau resign kapan lu? Pembahasan gitu. Dan itu menurut aku bukan suatu solusi yang menarik ya, atau solusi yang benar-benar efektif. Karena per hari ini aku notice bahwa kenapa kita nggak nyaman atau kita benci pekerjaan kita, karena kita nganggap bahwa pekerjaan itu nggak sesuai dengan kita punya goals gitu. Misalnya ada orang yang goalsnya itu jadi businessman, dia malah kerja di warnet gitu, atau dia kerja di tempat yang dia nggak sesuai dengan dia punya goals. Makanya dia burn out, makanya dia benci pekerjaan dia. Karena menurut aku sampai hari ini jangan benci pekerjaan kita sendiri ya, karena kebutuhan kita itu dan rezeki kita justru datang dari pekerjaan yang kita lakukan gitu. Dan banyak orang mikir bahwa nggak suka deh pekerjaan, karena balik lagi kok kalau kita nggak nyaman atau kita benci pekerjaan kita, itu nggak sesuai dengan kita punya goals gitu. Dan makanya ada quotes dari Naval yang aku suka banget ya. Dia bilang bahwa do the things that feels like play and looks like work gitu. Orang ngelihat dari luar bahwa wah kita nih hustling banget, kerja keras banget ya, capek gak tuh gitu. Padahal kenyataannya kita ngerasainnya kayak play kan, kayak playing games gitu. Dan itu menurut aku kalau ada anak Gen Z yang dapat feel seperti itu tuh kalian susah untuk mikir resign, kalian susah untuk mikir bahwa solusinya healing gitu. Tapi kalian justru keep going karena itu goals kalian gitu. Ya mungkin contohnya kayak orang masak lah ya. Iya. Orang masak kayak terkesan anjir tuh PR banget ya gitu ya. Tapi buat orang yang lagi benar-benar yang suka masak pasti berasa ini gue berkarya gitu kan. Yeah. Bukan lagi bekerja, di mata lo mungkin gue bekerja gitu, tapi buat gue tuh berkarya. Itu aku bisa komentar orang yang bisa kayak gitu tuh orang yang beruntung buat aku. Yeah. Yang ketemu irisan itu menurut aku nggak banyak gitu. Itu kenapa aku suka banget sama bukunya si Cal Newport yang Be So Good That They Cannot Ignore You. Yes. Dia argue bahwa jangan ngomong Gen Z doang lah ya, menurut aku semua nih ya. Semua orang pasti pengen kerja dengan passionnya kan. Dia bilang bahwa passion itu sebenarnya bisa dicari. Dicarinya itu dalam konteks ditumbuhkan lebih tepatnya. You can grow your passion. Maksudnya lu bisa kejar dulu keterampilannya lu sampai dalam banget. Habis itu keterampilan tersebut jadi high income skills, pendapatan tinggi, passionnya keluar juga di sana. Jadi dia berasa bahwa lu mengejar passion itu mungkin mulai dari lu punya kontribusi. Kontribusi lu udah tinggi, menghasilkan uang, passion lu juga bisa keluar.
Jadi dibandingkan lu mengejar passion yang tanda kutip abstrak segala macam, mendingan lu kejar dulu keterampilan gitu. Nah keterampilan tersebut bisa akhirnya jadi rasa berkarya, rasa lagi jadi seniman kasarnya, kerennya. Itu udah privilege luar biasa sih. So aku berani komentar, nggak banyak orang bisa kayak gitu. Karena orang pasti berasa ini udah nggak suka, ya udah gue pindah gitu. Gue nggak suka, aku pindah gitu. Apalagi mungkin orang-orang di sini yang mungkin bisa relate adalah orang-orang yang berkecimpung di fungsi usaha, bisnis unit usaha yang ngomonginnya divisi keuangan. Mungkin pasti mereka berasa, ya gue mau ngomongin apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian perdalam ilmu keuangan lebih dalam lagi gitu kan, kalian akan merasakan suatu hal yang kalian itu berasa kalian itu play. Karena keterampilan kalian itu makin dalam banget, sampai akhirnya duitnya datang, dan habis itu kalian merasa, wah gue happy nih ngelakuin ini semua gitu. Itu argumen yang kalian import, menurut aku semua Gen Z bisa relate sih menurutnya. Itu juga tadi aku kebayang gini, karena banyak Gen Z ya, teman-teman aku sering bahas ini ke aku, dan aku juga dapat insight menarik dari mereka. Ada yang bilang gini, ada yang bilang bahwa jangan ngelihat rezeki itu dari standar gaji doang gitu. Ada orang yang gajinya 5 juta, tapi dia punya waktu luang yang banyak untuk dia sendiri, dia punya kesempatan belajar, growing dia punya kantor, dan dia juga punya kesehatan untuk olahraga, dia masih punya keluarga yang sehat. Itu 5 juta, tapi itu kan rezeki banget itu. Ada orang yang gajinya 10 juta, itu sakit-sakitan, itu harus berurusan ke rumah sakit, harus apotik, dililit utang segala macam. Ini kan menurut aku mending aku pilih 5 juta tadi. Jadi orang ngelihatnya bahwa gaji itu hanya bentuk nominal yang mereka dapatin setiap bulan. Tapi mereka nggak lihat dari rezeki kesehatan, nggak lihat dari rezeki keluarga segala macam. Dan ini nih harus Gen Z punya mindset gitu. Makanya aku pikir kadang walaupun aku kerja di let's say corporate world, tapi aku harus cari potensi nih. Let's say aku gaji aku nggak gede, tapi aku harus cari potensi sumber lain yang bisa juga dukung aku punya personal branding, dukung aku juga punya self improvement. Makanya aku mulai jual ebook digital product, aku mulai bikin konten lari yang dimana bisa endorse dengan produk-produk lari, dan itu aku pikir itu juga rezeki yang bisa kita syukuri gitu. Nah dari sini aku mikir di dunia kreatif ini, mungkin ini relate ke Koagus ya, karena di dunia kreatif juga ada potensi-potensi yang orang nggak sadar kan, ada potensi-potensi yang orang mikir bahwa ya udah ngonten mah nunjukin muka, aku malu nggak pede gitu. Kok Agus ngelihat potensi apa nih yang mungkin di 2024 yang bisa kita lakuin, let's say 1 jam sehari deh kita lakuin, dan itu bisa mendatangkan sumber pendapatan baru ke kita, terutama Gen Z yang ngerasa bahwa ya nggak cukup gaji aku. Iya, kalau aku mungkin simple dulu ke kamu punya komentar, aku coba double klik terhadap duit 5 juta sama 10 juta, itu menurut aku pilihan hidup ya. Karena orang mungkin berasa bahwa 5 juta tapi gua gak stres, sama 10 juta tapi gue stres banget, mungkin tetap ada yang prefer 10 juta. Yeah. Karena dia berasa 10 juta itu mungkin bisa gua turunin, gua punya gaya hidup gitu. Tapi menurut aku itu agak susah lah. Yeah. Jadi menurut aku itu pilihan hidup. Tapi yang aku setuju secara makro adalah namanya kita punya uang semakin banyak, stres kita juga makin banyak. Karena kita nggak ngomongin cuma stres dalam diri kita juga loh. Maksudnya kalau misalnya kalian punya usaha sampai 100M, 200M, sampai 1T, 2T, 5T, berarti kan kalian sudah mempekerjakan sekian banyak orang. Yes. Karena kan berarti kan nilai tambahnya kalian di masyarakat itu bernilaikan rupiah tersebut. Berarti lapangan pekerjaan kan juga banyak. Yeah. Jadi sekian banyak orang yang bergantung sama dirinya kalian untuk bisa memastikan mereka itu bisa punya penghasilan. Jadi itu stres juga makin banyak gitu. Benar. Jadi pilihan kalian itu mau stres yang seperti apa? Kalau ditanya terhadap Gen Z sekarang lagi ada tren apa segala macam, menurut aku pokoknya kalian harus mikirin sebelum resign, mikirin dulu learn, earn, and fun. Learn, earn, and fun ya. Aku tetap teguh di sana. Learn, kalian itu di situasi sekarang kalian belajar gak? Earn, kalian menghasilkan gak? Fun, kalian berasa kalian itu happy gak di sana? Kalau misalkan punya 3-tiganya, congrats, kalian luar biasa banget. Kalau punya 2, umum. Punya 1, boleh mikir. Yeah. Nggak punya 3-tiganya, kabur. Nah, kaburnya kemana nih? Kalau ditanya sekarang lagi ada tren apa? Bisnis yang sekarang yang tanda kutip lagi naik daun
atau lebih tepatnya mungkin lagi trending adalah bisnis jualan digital produk. Ya. Apa itu produk digital? Adalah produk yang tanda kutip tidak kelihatan, yang biasanya berbentuk JPG, MP3, MP4, TXT, PDF, yang dikemas dalam e-book ataupun e-course atau semacamnya lah. Apakah itu cocok buat para Gen Z? Menurut aku juga dipertanyakan. Karena untuk jualan produk digital itu berarti kalian harus punya kompetensi. Karena jualan produk fisik kan susah loh. Iya. Apalagi produk digital yang kagak kelihatan gitu. Menurut aku tuh luar biasa susahnya juga gitu. Jadi apakah ini cocok buat Gen Z? Kalau kalian punya kompetensi tinggi, punya jam terbang tinggi, aku rekomendasiin kalian ngelakuin bisnis produk digital ini. Tapi kalau produk digital ini, cara untuk orang tahu kita jualan itu gimana? Iya, jadi kalau misalnya produk digital kan beda yang produk fisik. Produk digital tuh produksinya sekali. Contoh kita bikin satu e-book gitu kan ya. Tapi bisa jual berkali-kali. Kenapa bisa gitu? Karena kan kalau misalkan produk fisik kayak kaos, kita harus jual berkali-kali, berarti produksi juga harus berkali-kali. Iya. Kalau misalkan produk digital kagak gitu. Dan gimana caranya kita kasih taunya? Namanya juga digital. Digital semua funnelnya berarti dari sosial media. Jadi kita harus mempunyai suatu online presence dulu. Online presence-nya kita udah kuat, kita jualan digital produk. Ya aku sering nonton di trending reels ya. Ada orang-orang yang kayak ibu rumah tangga gitu ya. Ada ibu-ibu yang jadi guru, bahkan mereka melebihi kapabilitas mereka sebagai, mereka itu siapa? Misalnya mereka tuh guru yang gajinya let's say 3-5 juta per bulan. Tapi mereka benar-benar kayak aku tadi, mereka mikir cara solusi di luar gaji. Mereka bisa dapetin ada yang 2 digit, ada yang bahkan 3 digit. Sebenarnya aku pertama nggak percaya, tapi setelah aku ada orang yang aku kenal langsung, ternyata benar dan ternyata efektif gitu. Oke, menurut aku ngomongin tadi konteksnya pengembangan diri dan kreativitas ya kok. Itu ada orang yang mikir bahwa ada orang yang punya kapabilitas atau dia punya value yang besar di masyarakat. Itu kalau dia, biasanya kan mereka buka kelas ya. Mereka buka kelas atau mereka itu ingin sharing, mereka punya journey ke orang-orang atau followers mereka. Itu kenapa ada sentimen-sentimen di kolom komentar aku temukan, ujung-ujungnya buka kelas. Ini orang ngomong terus buka kelas. Itu aku nggak tahu sentimen itu karena aku nggak relate. Kira-kira kalau aku sebenarnya kenapa? Iya, kamu kan tadi ngomong Naval ya. Yeah. Naval juga udah ngomong katanya earn with your mind, not with your time. Mungkin agak aneh, tapi poin besarnya adalah kalian kalau mau menghasilkan itu jangan dari waktunya kalian. Kalau kalian masih jualan waktu, ya kalian bakal linear sama waktunya kalian. Kalian pengen kalian punya penghasilan itu tidak dikontekskan ke kalian punya jam kerja. Jadi earn with your mind. Nah, salah satu caranya adalah untuk kalian itu mempunyai suatu produk yang tidak dikontekskan kalian itu lagi jam kerja atau bukan. Contoh lagi tidur pun orang itu masih bisa akses produk tersebut. Contohnya apa? E-course. E-course, ya. E-course kan jualan kelas itu. Tapi kan e-course itu adalah yang dijual informasi kan ya, informasi yang diproduksi. Jualan informasi sayangnya sangat gampang untuk dinyinyirin. Karena informasi banyak yang bilang ya di Google juga ada kok, kenapa gue harus lewat mulutnya lu? Nah berarti kan harus justifikasi mulutnya informasi ini keluar dari mulut siapa kan? Oh iya. Kalau misalkan mulutnya bukan siapa-siapa, tanda kutip, pasti berasa kayak, ih ngapain lu kayak gini? Lu gak bener nih ngomong kayak gini, scam nih, MLM nih gitu. Iya. So ditanya sentimennya datang dari mana sih? Dari profilnya sih. Kalau misalnya profilnya itu contoh orang yang udah berkompetensi, yang udah mempunyai karya yang orang-orang bisa relate dan orang-orang bisa lihat, pasti orang juga gak berani ngomong apa-apa. Tapi pas dilihat bahwa anjrit nih orang siapa nih, muka aja gak kelihatan gitu, pasti orang pasti sentimennya negatif. Tapi ada juga yang studi kasusnya, ada orang yang kelihatannya personal brandingnya bagus banget ya, terutama dalam konteks keuangan ya, trading dan segala macam. Itu bagus banget personal brandingnya, tapi ujung-ujungnya scam. Tapi ketika ada orang yang masih bertahan, personal brandingnya bagus, orang belajar dari yang pertama tadi. Mereka notice juga yang lain, wah ini scam segala macam. Itu gimana ya? Aku malah kasihan orang-orang yang benar-benar pure atau real gitu. Ya itu namanya
kalau ngomongin scam segala macam sih menurut aku mau bentuknya apapun, platformnya apapun pasti ada aja yang mau main jahat ya. Iya. Jadi itu bakal terkoreksi sendiri di pasar. Orang-orang bakal notice siapa yang genuine, siapa yang beneran ada dagingnya, siapa yang scam, orang bakal tahu sih. Menurut aku nggak usah dipikirin terlalu banyak. Buat kalian denger sini dan pengen coba beli digital product ke orang, menurut aku coba dipikirin aja gitu loh. Apakah kalian yakin kalian tuh mau beli digital product yang terasosiasikan dengan orang seperti itu gitu loh. Tapi apakah ada penjual-penjual digital product yang tidak beretika, tidak bermoral? Ada sih. Oke. Jadi tadi aku ingat yang quotes dari Neville tadi yang dibilang on which you mind, not which you time. Aku kebayang bahwa ya kadang hidup ini nggak adil kok. Ada orang yang bekerja 7 jam sampai 10 jam sehari, 6 hari berturut-turut dalam seminggu, itu gajinya nggak gede atau pendapatannya nggak gede dibandingkan orang yang 2 jam atau 3 jam sehari, 4 kali seminggu. Kayak orang nge-gym setiap hari itu badannya nggak sebagus orang yang nge-gym paling seminggu cuma 2-3 kali gitu. Nah dari konteks perbandingan ini, aku rasa banyak Gen Z ngerasa bahwa ya elah aku ngapain kerja capek-capek di korporat ini, gajinya nggak segede teman-teman aku yang udah di dunia kreatif gitu. Apakah ini yang bikin anak-anak Gen Z ini nge-trigger bahwa resign, aku jadi solopreneur aja gitu? Mungkin sih kalau ditanya fenomena ini ada hubungan dengan dunia kreatif yang makin besar peluangnya. Karena siapa sih nggak mau, cuma nggak usah ngomong digital product lah ya, kita ngomongin endorsement lah yang semua orang harusnya bisa relate gitu kan ya. Dapat followers terus di endorse. Lu kerja cuma bikin video 30 detik dapat 10 juta 20 juta. Kayak siapa sih nggak mau gitu kan nih. Benar. Jadi apakah itu ada kontribusi terhadap fenomena Gen Z sekarang? Menurut aku ada. Tapi ya balik lagi ke dunia kreatif itu negatifnya adalah berarti kalian punya income tuh nggak bisa stabilize. Kecuali kalian benar-benar bisa bikin suatu sistem, kalian memprodukkan, kalian punya diri, sampai akhirnya kalian punya produk yang bisa dijual terus-terusan. Itu baru bisa kalian stabilize. Menurut aku buat Gen Z yang sekarang lagi pikir apa gue ganti jenjang karir aja ya, kayak ini mungkin udah gak worth it buat gue. Kalian harus mikir kalian itu tipe orangnya seperti apa. Apakah kalian tipe orangnya yang gaya hidupnya itu bisa berubah-berubah. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Karena kalau misalkan kalian itu tipe gaya hidupnya tinggi terus kayak kalian, gue nggak mau nih bulan 1, bulan 2, bulan 3 ya gue punya gaya hidup harus naik terus gitu kan ya. Nah itu aku mungkin bisa bilang nggak cocok di dunia kreatif. Kenapa? Karena begitu gaya hidup kalian naik terus tapi mendadak ada satu titik kalian turun, ya habis kalian kan boncos gitu kan. Kalau misalkan kalian itu yang tipenya tenang bro, gue orang yang bisa kontrol, gue bisa memastikan gue bisa stagnan di tahun gitu kan. Itu menurut aku cocok di dunia kreatif. Kalau misalkan kalian yang tipenya harus jenjang karirnya gaya hidup naik terus, ya mendingan kalian di dunia korporat karena setiap jenjang karir kan jelas nih. Oke, gaji lu 5 juta sekarang gitu kan. Oh lu mau gaji lu 10 juta. Oke, lu butuh tas gue yang ini semua. Siap gak terima stresnya? Lu berasa lu kapasitas lu kuat gak? Oh lu mau coba, ya udah gue kasih 3 bulan. Kalau misalkan lu mencapai KPI ini, gue kasih lu 10 juta. Dan seterusnya lagi. Jadi tergantung profilnya sih. Oke, sekarang kita udah masuk di Q&A Sessions bareng aku dan Ko Agus Leo. Dan sebelum kita masuk, aku mau bilang bahwa kita disponsori langsung oleh Hey Studio. Hey Studio adalah studio yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk teman-teman yang mau podcast keren kayak kita, atau mau take kalian punya konten, atau mau grow kalian punya personal branding dengan konten, atau untuk bisnis kalian, aku rekomendasi banget untuk bisa langsung ke Hey Studio. Kualitas luar biasa, harganya bersahabat, asik. So, oke, aku masuk ke pertanyaan pertama nih kok. Dari followers kita, namanya Azam ya. Oke. Dia tanya, Kak, apa harus menjadi sukses itu melalui kripto ya? So, jika iya, bagaimana cara aku mengkritisi berpikir masyarakat Indonesia, terutama teman-teman aku yang melihat bahwa apa-apa tuh FOMO dan menelan mentah-mentah informasi dari orang yang ngajak kita untuk join nih. Kalau lo join kripto, lo sukses. Gimana? Iya, menurut aku kalau terlalu disudutkan ke satu aset investasi agak nggak fair ya. Karena ngomongin FOMO kan sebenarnya banyak orang FOMOin orang Indonesia lainnya ya. Yeah. Insurance, MLM, ya kan. Jadi banyak lah orang FOMO gitu deh. Tapi kalau aku coba ngomongin dari sisi kripto dulu deh. Dari sisi kripto, menurut aku kalian harus tahu per hari ini kripto ini sangat volatile.
Maksudnya kadang naik, kadang turun, kadang turun gitu. Apakah di kemudian hari 20 tahun, 30 tahun kemudian naik masih berbasiskan spekulasi. Apalagi orang-orang berasa US dollar bisa jatuh. Penggantinya apa nih US dollar jatuh? Apakah mungkin Bitcoin? Pertanyaan, spekulasi. Jadi buat kalian pengen berkecimpung di dunia kripto, hati-hati. Aku punya rekomendasi, pakai duit yang kalian kagak peduli. Jadi contoh kalian punya penghasilan berapa, 100%, pakailah duit berapa persen yang kalian merasa hilang juga gak apa-apa gitu. Contoh doang mungkin buat kita konkret, kalian punya duit 5 juta gitu kan ya. Kalian merasa hilang 1 juta juga gak apa-apa. Nah 1 juta itu doang yang kalian masukkan ke kripto. Karena kita gak tahu nih bisa benar-benar to the moon banget, bisa benar-benar to the ground banget. Jadi tergantung kalian mau gimana. Terhadap FOMO, komentarnya aku, kalian harus mikir intrinsiknya kalian itu. Kalian itu mau mengejar apa sih itu? Apakah kalian itu mau mengejar kalian punya validasi bahwa teman-teman kalian sukses, atau kalian sebenarnya ada pengejaran di diri kalian sendiri, di dalam hatinya kalian tuh mau mengejar sesuatu yang mempunyai dampak positif. Menurut aku itu benar-benar butuh kedewasaan tinggi untuk tahu itu, untuk kalian bisa kejar. Jadi jangan sampai FOMO dan coba kalian kejar apa sih yang kalian benar-benar kejar secara intrinsik. Kalau kamu sebagai yang 20-an bisa bantu komentar gak? Tadi dia bilang bahwa sukses ya, kata-kata sukses. Coba kita pikirin deh. Sebenarnya sukses itu apa? Cuma satu definisi doang? Apa semua orang itu mikir sukses yang kayak kamu pikirkan? Karena menurut aku kalau ditanya apa itu sukses di usia aku sekarang, aku sebenarnya nggak tahu jawaban sukses itu apa. Tapi kalau kamu fokus untuk upgrade diri, kamu fokus untuk jadi versi terbaik kamu, kayak kamu konsisten aja nih sama apa yang kamu lakuin selama ini. Let's say di dunia kreatif, konsisten aja ngonten nih. Ntar ketemu titik di mana orang nganggap kamu sukses. Tapi kamu sendiri nggak sadar kamu udah sukses gitu. Karena kalau ditanya sukses itu di titik mana, apakah sukses aku di 1M, bisa jadi dibagi orang suksesnya 10M gitu. Jadi kalau ditanya kayak pertanyaan tadi, kripto ini sukses atau enggak, aku nggak tahu definisi sukses versi kamu gitu. Apakah sukses itu harus naik mobil Ferrari, terus ada event besar-besaran itu di hadapan semua orang yang follow kamu, aku nggak tahu itu sukses atau enggak. Karena bagi aku sukses juga nggak harus naik Ferrari kan. Sukses bisa jadi kamu benar-benar punya waktu untuk dirimu sendiri dan keluarga kamu, dan kamu sehat ya, itu ya sukses menurut aku. Itu kata kunci sih menurut aku. Kalian bisa definisi suksesnya kalian nggak gitu loh. Ya benar. Karena kalau misalnya kalian bisa definisi sukses kalian emang ternyata adalah kaya dari kripto, ya berarti ya mau nggak mau harus pakai kripto gitu. Tapi kalau misalkan definisikan sukses adalah kalian pengen punya dampak positif ke kalian punya keluarga, ya mungkin nggak ada hubungannya gitu kan. Benar. Karena ya aku nggak tahu kalian berapa banyak yang pernah dengar quotes ini atau kagak, tapi kalau misalkan sukses kalian itu lambat, itu menciptakan karakter. Yes. Kalau sukses kalian cepat, akan menimbulkan ego. Yes. Aku yakin kalian di sini harusnya yang punya kedewasaan tinggi tahu mendingan punya karakter dibandingkan punya ego. Karena banyak orang yang aku rasa juga ketika dia udah dapat sukses itu versi cepatnya, dia kadang kalau ditanya prosesnya gimana, nggak tahu kan, aku instan gitu. Jadi aku lebih senang lihat sukses story orang yang bener-bener long term sukses dan prosesnya lama gitu. Dari nol gitu ya. Biasanya difilmkan gitu kan. Iya. Aku baca data katanya sih yang entrepreneur yang di startup yang sukses di Amerika Serikat itu sih Amerika Serikat loh, negara nomor 1 ya. Negara nomor 1 aja bilang tuh average umur rata-ratanya itu di umur 40-an sih. Jadi aku nggak tahu nih orang umur berapa. Kalau misalnya aku asumsi juga seumuran 20-an, menurut aku sih kalian masih punya 20 tahun lagi untuk mencapai kesuksesan tersebut gitu. Nggak butuh cepet-cepet guys. Aku juga bingung kenapa orang di usia 25, 27 itu udah mikir sukses 100 triliun gitu. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Semoga terjawab tadi Azam ya. Dari Ilhan Syahputra. Ilhan Syahputra nanya, "Kak, kenapa ya hari ini aku malas, besok aku semangat, terus besoknya malas lagi gitu. Apa yang bisa bikin aku memitigasi rasa malas ini?" Gitu. Iya. Itu menurut aku orang kayak gitu tuh nggak punya self driven yang kuat ya. Maksudnya dia harus mencari moodnya dulu untuk nggak males gitu. Orang yang punya karakter, yang punya ambisi, yang high performance punya orang, yang aku mempunyai privilege untuk lihat, itu dia nggak ada masa atau nggak males gitu. Dia pokoknya dia kerja terus aja gitu, tanpa mikirin lagi males atau nggak males gitu. Pokoknya dia tahu kerjanya pokoknya kerja gitu.
Jadi kalau ditanya apa tipsnya, kamu harus tahu kamu tuh mau ke arahnya mana gitu. Kalau misalnya kalian emang cuma mau di sana-sana aja ya nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian tahu kalian mau maju, kalian harus benar-benar bisa rincikan to-do list kalian setiap harinya untuk bisa menuju goal yang kalian inginkan. Kamu pribadi sendiri ada? Menurut aku daripada kita fokus membandingkan diri kita sama pencapaian orang, kemajuan orang, fokus saja membandingkan diri kamu versi yang tahun 2024 dengan tahun 2023 gitu. Di tahun 2023 malas-malesan dong. Apakah tahun ini masih mau terus malas-malesan sampai akhir tahun ini? Ya kalau masih mau atau masih sama kayak tadi hari ini malas, besok semangat, besoknya malas lagi. Di tahun 2025 selamat datang di tahun 2025 masih dengan versi yang sama di 2023 gitu. Jadi menurut aku nggak ada bedanya. Tapi gimana caranya solusi yang efektif kayak Ko Agus bilang tadi, aku relate juga. Jadi kita juga butuh sistem ya, dimana sistem ini kita punya goals yang jelas ya. Karena bukan sekedar konsisten doang, goals yang jelas untuk menuju ke sana itu gimana kan? Kita lari ke garis finish ke goals kita akhir tahun ini gimana? Itu yang bikin kita tuh menurut aku bisa konsisten ya. Iya, banyak orang pengen sukses, pengen punya dapat keberuntungan, hoki gitu kan ya. Tapi mereka nggak sadar gitu, semua yang mereka inginkan itu ada di pekerjaan yang mereka hindari. Yes, ya, Itu kan harusnya orang dapat gitu. Emang lu kalau misalnya mau hoki segala macam lu harus kerja, harus punya jam terbang gitu. Jam terbang lu tinggi, berarti kan itu meningkatkan probabilitas lu untuk mendatangkan keuntungan, mendatangkan kehokian. Jadi harus punya pemikiran bahwa ya ini gue jalan terus ini karena emang gue punya goal yang pengen gue tuju gitu. Kalau misalkan lu di sana-sana aja ya lu nggak kemana-mana gitu kan. Jadi investasi yang paling baik ya ke diri sendiri sih. Dan malas itu kan karena kita terlalu mikir apa yang kita rasain sekarang kan. Malas itu bikin kita kayak happy sekarang gitu. Ya udah malas, happy deh gitu main Instagram atau scrolling deh 2 jam gitu. Tapi kan endingnya bawa kita ke hal yang sulit kan. Sesuatu yang mudah bikin kita sulit, sesuatu yang sulit kita lakuin sekarang itu bikin kedepannya tuh mudah. Jadi banyak orang yang kayak kayak Ilham mungkin masih di tahap prokrastinasi terus nih setiap hari. Gitu. Kita masuk ke pertanyaan ketiga ya, yang dari ini panjang banget nih pertanyaannya. Dari Yuli Ansyah tapi dipanggil Jason. Selamat sore Ko Agus. Ini ke Ko Agus nih ada. Aku akhir-akhir ini suka banget sama konten Ko Agus ya, apalagi kalau collab bareng sekelas. Aku bingung ini, lagi jatuh banget. Aku lagi di fase-fase kuliah dan harus dievaluasi sama kampus. Terus tahun ini aku lagi di tahap pindah jurusan, tapi aku belum share ke orang tua aku. Tapi aku mau nih kok dapat uang tambahan. Aku pengen bangun bisnis laptop ya. Jadi sharing gitu ya. Apa ya kok yang bisa kok kasih saran? Thank you banget kalau udah baca DM aku Ko Agus ya terus. Iya, jadi pertama udah jelas apapun yang ada di isi otak kamu menjadikan teks yang barusan itu udah pasti kalau orang-orang yang dengerin pasti juga berasa nggak terstruktur. Lu ngomong apa sih gitu? Kayak aku aja butuh benar-benar mendengarkan kamu untuk mencerna dia sebenarnya apa gitu. Dimana dia itu berarti masih kuliah, tapi pengen pindah jurusan, tapi pengen punya bisnis sampingan juga gitu kan. Benar. Tapi kan dia punya omongan tuh dia nggak jelas. Jadi tapi dia belum share ke orang tuanya. Tapi udah share ke Agus. Dia harus tahu, menurut aku tips nomor 1, belajar menulis. Buat apapun yang ada di isi otaknya kalian, atau otaknya kamu, Jason, dimana kebayang nih, ternyata isi otak gue yang hancur kadut ini, kalau misalnya jadi tulisan aja masih hancur kadut gitu loh. Nah begitu jadi tulisan, kan jadi kebayangan nih. Jadi ini orang-orang kalau misalnya baca tulisan gue tuh rapi gak sih? Kalau misalkan udah rapi, udah berasa orang tuh gampang mencerna tulisannya gue, berarti isi otak kita lebih jernih kan. Jadi aku percaya banget writing increase clarity gitu. Writing increase clarity. Dimana kalian punya aktivitas menulis itu bisa meningkatkan kejernihan otaknya kalian, goalnya kalian. Jadi itu tips aku nomor 1. Kedua, terhadap kalau kamu benar-benar specifically ngomong bahwa kamu banyak banget yang mau kamu kerjain, mau pindah jurusan lah, mau kita ngomongin bisnis laptop segala macam, kamu harus punya pemikiran kamu itu mampu atau kagak gitu. Kalau ngomongin kapasitas diri sendiri, bisa gak kamu kuliah sambil kerja? Karena itu sesuatu yang luar biasa menurut aku loh. Maksudnya nggak banyak orang yang bisa kuliah sambil kerja gitu. Karena
kuliah kan udah punya satu tuntutan tersendiri itu. Iya. Dimana mungkin kamu ngelakuin kuliah pun mungkin demi keluarga gitu loh. Which is menurut aku apresiasi aku tinggi buat anak-anak yang mau tanda kutip berbakti sama orang tuanya mau dia selesai sekolah, dia selesaiin gitu loh. Tapi at the same time kamu pengen bisnis, yakin gak tuh kepegang gitu? Karena kalau definisi bisnis nih ya, aku gak tahu bisnis di otak dia seperti apa ya, tapi kalau misalnya bisnis dia beneran mau sendiri, itu kan berarti kan semua apapun ada masalah, dia yang harus terima stresnya gitu. Jadi udah ada stres edukasi, harus ada stres bisnis. Siap atau gak siap gitu loh. Jadi aku gak bisa kasih tahu kamu mana yang lebih baik, kamu harus bisa pikir sendiri, tapi kalau misalnya aku disuruh menjadi simulasi diri aku ke kondisi kamu, di mana aku harus memilih, aku bakal milih edukasi dulu. Karena dalam konteks tadi, apakah sebenarnya ada tuntutan dari keluarga. Jadi mungkin udah beresin dulu aja. Yang bisnis sampingan ini bener-bener aku sebisa mungkin nggak butuh operasional setiap harinya. Mungkin bisa dibilang kalau dikonkretkan mungkin 1 jam aja cukup gitu. 2 jam aja cukup gitu. Itu sih kalau dari aku sih. Kalau dari kamu ada nih, tambahan? Jason ini Agus langsung jawab nih. Jadi ntar semoga podcast ini ditonton oleh orang tua Jason gitu. Jadi dari aku sih simple ya, tentukan prioritas. Karena mungkin aku pernah di tahap Jason ketika kuliah itu pikirannya kan kayak bingung mau ke depan mau ngapain gitu. Mau dapet duit. Ya mau dapet duit juga, tapi mau nyelesain kuliah juga. Tapi mungkin Jason ini udah fase dia gimana ya? Dia mikir hasil dari sisi uang dulu nih. Walaupun dia sambil kuliah gitu. Tapi prioritas yang aku mau share ke Jason mungkin harus selesaiin kuliah dulu. Prioritasnya kuliah dulu karena kita mulai di kuliah kan. Kalau kamu udah mulai aja gimana kamu bingung sendiri gimana cara selesainya. Jadi selesaiin kuliah dulu. Tapi fase memang kamu ada waktu coba cari bisnis lah. Ini bukan aku mengejampingkan bisnis laptop. Ada fase 1 jam 2 jam dalam sehari. Coba cari bisnis yang menurut kamu itu lebih masuk akal untuk kamu bisa monetisasi dalam konteks sekarang gitu. Kita tadi ada share di awal podcast ada bisnis-bisnis yang menarik kamu bisa cobain gitu. Dari situ. Itu aku coba double klik deh ngomongin dia punya aspirasi bisnis segala macam. Kalau misalkan kamu beneran orangnya tuh self drivennya tinggi banget. Kamu drive itu apa ya? Hunger, ambisi kamu tinggi banget. Mungkin worth it kamu tanda kutip menyampingkan kuliah. Karena kamu berarti udah tahu banget bisnis apa yang mau kerjain. Kalau misalkan kamu itu tipenya yang belum tahu ambisi kamu kemana segala macem, mendingan kuliah aja udah beresin. Kenapa? Karena at least setidaknya sebegitu kamu selesai kuliah, kamu ada suatu kertas yang bisa membawa kamu ke dunia pekerjaan, yang akhirnya bisa memberikan kamu uang. Tapi kalau misalkan itu semua kertas itu menurut kamu gak berarti, karena kamu berasa bahwa ada suatu ambisi yang kamu pengen kejar dan kamu udah tahu nih kayak pet jalur menuju 100 jutanya pertamanya kamu, itu menurut aku worth it kamu lakuin. Tergantung kamu sih Jason. Iya, karena menurut aku ada 2 versi orang kuliah ya. Yang pertama dia kuliah memang dia punya goals setelah dia kuliah. Sama nih bingung sebenarnya mau ngapain sekarang. Jadi mending kuliah aja daripada dianggap nganggur. Jadi ya, thank you guys sudah tanyain 3 pertanyaan menarik ini dan thank you juga udah join di podcast Suara Berkelas bareng Agus Leo Halim. Sampai jumpa di podcast Suara Berkelas berikutnya. Kalian bisa tanya-tanya, pertanyaannya langsung di DM Suara Berkelas atau sekelas dan bakal kita kurasi untuk kita tanyakan di episode berikutnya. Follow kita di Spotify. Ya, dan subscribe YouTube kita dan pantengin linkit.sekelas kita di bio. Ada banyak program-program atau produk-produk menarik yang bisa kalian belajar langsung gitu. Okay. See you guys. Stay classy.